Oke Teteh, kenapa ya habis pengajian kita selalu membaca sholawat? Ya bagus, karena itu sunnah. Itu karena sunnah kakak. Itu di dalam kitab apa itu? I'anah ada, di dalam kitab fikih ada, di dalam kitab I'anah. Jadi ada hadis itu tertulis ada di dalam kitab I'anah. Jadi tidaklah berkumpul jadi kayak suatu kaum ya, maksudnya suatu kumpulan lah gitu. Kemudian kita itu berpisah, bubar gitu ya, tanpa kita tuh membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka kecuali mereka itu akan berpisah dengan keadaan yang sangat jijik, kayak diibaratkan kayak bangkai himar. Kalau di dalam kitab I'anah tuh bahasanya gitu. Kalau misalkan kita itu sebetulnya perkumpulan itu bukan ngaji aja sih. Itu kan kalau bapak-bapak ya suka gitu ya. Kalau misalkan kita udah beres sholat berjamaah kan bapak-bapak ya. Kemudian lekas bapak-bapak itu berdiri sebelum kita berpamitan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, segitu kan ya, sallallahu ala Muhammad, sambil bersalam-salaman. Oh masya Allah, itu baik sekali, itu sunnah. Karena itu kalau yang Tata pernah baca di dalam I'anah, kalau misalkan kita udah berkumpul, aduh gimana Teteh kalau aku udah berkumpulnya dengan keluarga, aku udah berkumpul dengan teman-teman, aku udah makan-makan, tapi nggak ada kan tradisi itu kalau udah kumpul-kumpul sama teman-teman itu baca sallallahu alaihi Muhammad. Ya udah kita bacanya dalam hati aja atau kita bacanya sendiri aja. Ya kita berbicaranya sendiri aja atau dalam hati sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sebetulnya di dalam segala situasi apapun sih, kalau kita udah berkumpul suatu kumpulan, ya di dalam kitab I'anah itu bagusnya membaca sholawat ketika kita sudah keluar gitu. Bagusnya seperti, karena kalau misalkan kita gak baca sholawat diakhiri dengan sholawat, maka jijik lah. Jadi kenapa jijik? Karena kita tuh kayak bangkai khimar katanya ya, kayak bangkai kuda lah seperti itu ya. Kalau yang ngerumpi gimana Teh? Yang ngerumpi itu kalau misalkan membicarakan orang lain, menggibah, ya itu tadi Kakak Hasan Rifai yang tadi Teteh katakan, lekas kita membaca apa tadi, surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Ikhlas, kita baca surat Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita khususkan untuk orang yang tadi yang menggibah agar diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian kita tutup dengan sholawat. Karena begitu juga kan kalau kita di dalam berdoa, kita juga kepada Allah tuh jangan langsung ujuk-ujuk kita itu minta sama Allah. Pakai dulu dong adab tata kramanya ya. Pertama kita kalau mau berdoa kan kita memuji dulu sama Allah, baca dulu memuji sama Allah, misalkan ya Rahman, ya Rahim atau Bismillahirrahmanirrahim, kan itu mengagungkan Allah. Ya, kita baca mengagungkan dulu Allah, basmalah, kemudian hamdalah. Kalau kita mau berdoa juga kan jangan lupa alhamdulillah, memuji dulu sama Allah, alhamdulillah. Mau yang pendek, mau yang panjang. Kalau yang pendek ya udah alhamdulillah. Kalau itu gak panjang ya, ada yang panjang, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah misalkan. Mau dilanjutkan lagi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik misal. Itu kalau yang panjang gitu. Kalau yang pendek ya udah alhamdulillah. Maka setelah itu kita baca sholawat dan juga salam. Itu jangan lupa. Itu mau adab tata krama, kita mau berdoa itu seperti itu, hamdalah, muji dulu sama Allah, kemudian hamdalah, kemudian sholawat, kemudian salam. Sholawatnya apa? Bebas sholawat apa. Yang paling pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian salam. Nah begitu juga kan kalau kita udah tutup beres berdoa, kita balikan sholawat, kemudian salam, kemudian hamdalah, kemudian yang terakhir memuji kita pada Allah, walhamdulillahirabbil alamin. Kan gitu kan kalau berdoa ya, Al-Fatihah. Ya gitu kan ya, seperti. Jadi kita harus tahu aturannya ya. Teteh, jika istri kita itu perokok, apakah wajib suami memberikan jatah rokok, nafkah untuk beli rokok? Oke, gini. Kalau istrinya ngerokok ya, kan suka ada kalau yang ngerokok itu biasanya suka ngerokok, suka ngopi ya. Tete itu kalau misalkan aku ini seorang istri tuh seneng banget ngerokok, itu sebetulnya wajib gak sih suami itu memberikan nafkah rokok? Sedangkan rokok itu satu bungkusnya lumayan. Jualan kopi Kakak Rohman, jualan kopi sehat Kak Rohman. Cuman Teteh sekarang lagi nggak bahas kopi Kak Rohman ya.
Teteh sekarang lagi apa ya? Lagi ada obrolan santai yang bermanfaat, tidak sedang membahas kopi. Nanti ya Kakak Rohman, kalau misalkan gak ada yang bertanya lagi, nanti kalau ada waktu sama Teteh disepilin produknya Kak Rohman, ya. Oke, Teteh fokus dulu ya Kak Rohman, takutnya Teteh lupa lagi. Jadi gini. Tapi ini ada-ada aja ya yang bertanya ya. Kalau misalkan kita berbicara dulu akan hukum rokoknya ya, itu kalau kita berbicara hukum rokok itu ikhtilafiyah. Kalau kita berbicara hukum rokok itu ikhtilafiyah. Ada yang mengharamkan, bahkan ada sebagian ulama. Ada yang memakruhkannya juga ada. Kita kan sedang tidak berbicara akan hukumnya rokok ya. Kita sedang tidak berbicara akan hukumnya rokok. Tetapi yang kakak tanyakan, apakah wajib seorang suami itu memberikan nafkah, sedangkan istrinya itu yang yang suka ngerokok misalkan tiap hari. Ini ada sih yang pernah menjelaskan, ini ada di dalam kitab Bajuri. Ada ini, pembahasannya ada di dalam kitab Bajuri. Jadi di dalam kitab Bajuri itu, dan wajib seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya untuk memberikan makanan siang Kakak Amar, untuk memberikan makanan yang sifatnya ringan. Yang sifatnya ringan. Dan di dalam kitab Bajuri itu dukhon itu apa? Dukhon itu ya rokok. Kemudian kohwah, kalau kohwah apa? Kalau kohwah itu kopi. Kalau suaminya punya rizkinya, punya uangnya, maka di dalam kitab Bajuri wajib juga seorang suami itu memberikan nafkah yang berupa cemilan-cemilan yang dikatakan ringan. Dan rokok, kopi itu termasuk hal yang ringan. Gitu kakak ya yang bertanya. Teteh, apa benar wanita itu tidak boleh tidur dengan terlentang? Iya kakak Pacihari, nggak boleh. Tapi itu nggak haram kok, kakak Pacihari itu nggak haram kok. Cuman makruh. Cuman kalau untuk kesehatan itu tidak terlalu baik gitu kakak, kalau misalkan kita itu tidur dengan keadaan terlentang, apalagi wanita, kecuali kalau di dalam kondisi kita udah nggak inget ya gitu. Oke kakak tadi ya, jadi wanita itu jadi makruh gitu kakak, maksudnya kalau, tapi itu kadang teteh juga suka sulit itu. Terkadang kan kita sebelum tidur agak cangkel gitunya, malika sebelah kanan kita atau miring ke sebelah kiri, pengennya terlentang, kadang teteh juga suka gitu. Padahal teteh juga udah tahu hukumnya gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan ini reget nih badannya, kita nggak enak nih, condong ke kanan, condong ke kiri, udah kita lenturin aja deh dulu tubuhnya, kita tuh terlentang, itu sih nggak apa-apa. Kalau misalkan udah ngantuk banget, kita udah maksud mau tidur, lekas, bagusnya kita itu mengarah ke posisi ke arah kanan, ke arah kiblat. Sunnahnya tuh seperti itu. Jadi kalau misalkan terlentang tuh ada sih di dalam kitab I'anah kalau nggak salah, ada di dalam kitab I'anah itu hukumnya makruh. Itu sih berhubungan dengan kesehatan nantinya. Apalagi kalau misalkan kita itu tidurnya tengkurap gitu ya, nangkup tidurnya nengkurap, itu tidak baik juga. Atau mengarah ke arah kiri itu juga tidak baik juga. Bagusnya posisi tidur itu mengarah ke arah kiblat, mengarah ke arah kanan ya. Kan besok mau lebaran, apa boleh suami istri melakukan sunnah Rasul? Siang hari boleh, malam hari boleh. Itu teteh pernah kan di konten YouTube itu kadang suka gitu kan, ada di potongan TikTok itu yang teteh mengatakan di dalam kitab itu, tapi lebih baik di dalam kitab Qurratul Uyun, ini bahasanya kakak Maftuh Ikram. Di dalam kitab Qurratul Uyun, menurut Imam Al-Ghazali, lebih baik ketika malam hari raya Idul Adha jangan dulu melakukan ibadah pasangan suami istri. Bahasanya bukan haram, lebih baik jangan dulu. Kenapa lebih baik pada hari raya malam Idul Adha? Lebih baik tidak melakukan dulu, khawatirnya nantinya ketika sudah melakukan jadi dikersain sama Allah itu nanti jadi anak gitu ya, nanti jadi cabang bayi di dalam istrinya. Sedangkan khawatirnya kalau misalkan seperti itu, kalau di dalam kitab Qurratul Uyun
khawatirnya nanti anaknya naudzubillah yang suka mengeluarkan darah seperti itu. Tetapi kan ini namanya juga pendapat suatu ulama, mau dipakai boleh, enggak juga enggak apa-apa Kakak Maptu gitu ya, Kak Black gitu Kakak Maptu. Tetapi bukan haram, kalau mau ya silahkan aja. Kan bahasa di dalam kitab itu lebih baik gitu. Karena kan Teteh pernah itu ada di video di TikTok Kalasaran itu, sehingga karena potongan itu sehingga orang berpikir kok Teteh berbicaranya haram, kok haram. Karena nggak lengkap gitu mendengar. Yang lengkap itu kan ada yang ada di konten YouTube Kalasaran kan, itu lengkap dari awal sampai akhir. Ya begitu deh yang komen. Kalau yang ngajinya itu cuma separoh seperti itu. Saya lagi puasa sunnah Arafah. Ya tuh lagi puasa mah jangan dulu atau Kakak Maptu, nanti puasanya batal. Kecuali kalau Kakak Maptu dengan sengaja mau membatalkan, tidak apa-apa, tidak. Toh berpuasa itu hukumnya sunnah itu hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Kalau Kakak udah ngebet misalkan mau, ya kita batalin aja puasanya, nggak apa-apa. Toh puasa sunnah Arafah itu hukumnya bukan wajib pula, itu hukumnya sunnah ya. Malam hari, iya, maksud Teteh itu malam hari Kakak Maptu. Asam urat Kakak Mbah Nano, justru Kakak Mbah Nano kalau punya asam urat Teteh sarankan banget minum lanang jagat sama lanang godeknya Mbah Nano. Justru yang punya asam urat tuh Teteh sarankan banget minum lanang jagat, lanang godek. Karena Mbah Nano kan bekerjanya ke sistem saraf sama ke pengaliran darah, itu yang berhubungan ke sana. Jadi bagi orang yang punya kolesterol, yang punya diabetes, yang punya asam urat, itu Mbah Nano baik sekali membantu pengobatannya. Sudah ada belum testimoninya? Sudah ada. Yang alhamdulillah dia bilang sama Teteh dulunya sering kesemutan, tangannya, kakinya kalau makan kacang langsung jadi katanya. Sekarang dia udah berani makan kacang sampai 1 piring katanya. Seperti itu. Alhamdulillah cocok. Mudah-mudahan nanti Mbah Nano juga cocok. Teteh gimana caranya menghilangkan najis mughaladah? Oke. Najis mughaladah Teteh bawa referensinya di dalam kitab Kasyifatus Sajah saja Kakak ya. Untuk menghilang itu kan najis mughaladah itu najis yang paling berat Kakak, najis yang paling berat. Yaitu najis anjing dan juga najis babi atau najis yang diperanakkan oleh salah satu anjing dan juga salah satu babi. Maka syarat yang pertama menghilangkan najis mughaladah, kita hilangkan dulu ainiyahnya, zat ainiyahnya. Jadi jentulna muncak orang Sunda manaonnya, najisnya yang terlihat gitu. Itu aduh itu ya dulu ketika masjid ini, masjid Teteh ini, kok masjid Teteh? Ini masjid gitu ya, masjid yang di sini apa sih kategori yang berhak untuk dipanggil ustadz secara istilah? Orang yang sudah tertalar hadis sekitar 4.000 hadis. Kalau secara istilah itu orang yang sudah tertalar, bayangkan Kak, 4.000 hadis. Itu baru udah titel ustadz, itu titel yang paling rendah. Seperti itu. Maka mungkin kalau di kita itu dengan landian itu adalah secara lughawi, secara umum, secara bahasa dengan artian guru, mungkin seperti itu. Oke Kakak gini. Itu dulu ya Teteh tuh masjid yang dulu itu belum dibenteng nih, seluruh lingkungan Teteh tuh belum dibenteng. Itu kalau musim hujan, ya Allah, itu si anjing menggoda banget keimanan kita ya. Kalau musim hujan ketika subuh itu tahu-tahu kan suka terlihat ya perbedaan telapak kaki anjing sama kucing ya. Itu si anjing itu nggak pakai sepatu itu ya Allah. Kalau masjid kan selalu dalam keadaan tertutup ya. Ditutup gitu pintunya. Itu kan si teras temboknya itu kan cukup luas nih di depan tuh di teras masjid Teteh itu. Itu si anjing kakinya kemana-mana ya Allah, itu ngerepotin gitu. Itu maka kita hilangkan dulu datiyahnya, ainiyahnya. Kalau misalkan kita lihat ada kotoran anjing, kita buang dulu kotorannya. Ya. Teteh jualan kopi Bang Roni, cuman saat ini Teteh lagi ngaji. Nanti sekitar nanti sore deh Bang Roni ya, kalau yang pengen kopi nanti sore deh ya. Sekarang Teteh mungkin setengah jam lagi Teteh fokusnya ke ngaji dulu ya Bang Roni. Nanti sore deh untuk jualan kopinya. Itu gitu ya, kita buang dulu nih najisnya Kakak. Kita buang dulu najisnya, kotorannya kita buang dulu. Udah kita buang. Lalu kita siapkan tanah.
tanah yang suci, kita keduk sedikit tanahnya, kita ambil tanahnya, segimana kita ambil tanahnya ya kita lihat najisnya itu segimana, dikira-kira cukup. Oh ini najisnya segini, kita ambil tanahnya segini. Lalu kita masukkan ke dalam misalkan ke dalam ember gitu ya, ke dalam ember. Kita siapkan ember, air yang suci, kita masukkan tanah tersebut ke dalam ember tersebut. Lalu kita apa? Oke lanjut lagi. Nah, kakak kita masukkan itu si tanah ke dalam air, kita aduk. Ini lalu kita basuhkan air yang ada tanah tersebut. Gitu, seperti itu. Sudah itu kita sempurnakan menggunakan air yang suci lagi 6 basuhan. Jadi kalau untuk menghilangkan najis mughalladah itu adalah dengan 7 basuhan, yang mana salah satu basuhannya itu menggunakan tanah yang suci, dan itu syaratnya harus 7 basuhan dan syaratnya harus menggunakan tanah. Apa hikmahnya? Teteh nggak tahu. Kalau hikmahnya teteh belum pernah menemukan di dalam, ya mungkin ada hikmahnya, cuman teteh belum sampai ilmunya ke sana untuk hikmahnya kenapa. Cuman kalau untuk tanah, kenapa harus pakai tanah itu teteh pernah baca, apa itu? Di dalam suatu artikel, ini katanya dulu waktu zaman Presiden Soekarno katanya, Pak Soekarno sendiri itu pernah mendeteksi di suatu lab, itu si najis mughalladah, najis anjing. Yang pertama itu menggunakan sabun lah, misalkan ya sabun apa gitu, merek apa. Itu si kumannya itu tidak mati. Tetapi ketika yang satu lagi di lab itu diteliti, yang menggunakan tanah itu si kumannya mati. Itu tetap pernah baca loh. Ya di suatu artikel lah pernah baca seperti itu, Masya Allah. Mungkin itu salah satu hikmahnya. Ternyata si najis anjing, najis babi itu bisa mati si kumannya menggunakan tanah tersebut. Bisa aja kan? Itu pernah teteh baca penelitian tuh seperti itu. Kakak Bang Roni, orang yang berkurban boleh gak kita makan dagingnya? Boleh, dan itu hukumnya sunnah. Tetapi Bang Roni boleh sunnah itu jika kurbannya itu bukan yang sifatnya nadar. Kalau kurban yang sifatnya nadar itu baru tidak boleh. Memakan daging hanya 1 suap pun itu tidak boleh. Kalau yang berkurbannya sifatnya nadar atau janji yang mau berkurban. Tetapi kalau yang sifatnya sunnah, maka itu tidak apa-apa kita memakan daging kurbannya. Bahkan itu sunnah untuk memakan daging kurbannya, Kak Bang Roni, dengan alasan tabaruk, mengalap berkah. Itu ramai itu di teteh pernah ada yang bertanya ini. Itu orang tuh ketika mendengarkan apa nggak jeli gitu ya. Kata siapa teteh nggak boleh makan, kata siapa nggak boleh makan, kata siapa nggak boleh makan. Gitu ya, aduh itu yang mendengarkan kok nggak jeli gitu kan. Teteh udah bilang boleh kalau yang sunnah, kalau yang wajib itu yang tidak boleh. Gitu ya. Ini bagus kakak bertanya lagi, kakak Bang Roni. Teteh, apakah sebelum mandi besar kita wajib wudhu dulu? Sunnah, tidak diwajibkan kakak Ansor sebelum kita mandi besar untuk berwudu itu hukumnya tidak wajib, tetapi itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah Kak Ansor, tidak wajib. Jadi kalau bagusnya sebelum kita melakukan mandi besar itu, jadi begini nih, kalau kita mau mandi besar ya rentetannya itu bagusnya seperti ini. Biasa kita masuk dulu ke kamar mandi menggunakan kaki kiri seperti biasa. Bagusnya kita itu menghilangkan dulu najis kalau yang tampak terlihat najis. Kemudian kita sunnah membasuh dulu kemaluan depan, kemaluan belakang, kemudian lubang hidung. Sebelum kita melakukan mandi besar itu sunnah. Yang bolong-bolong gitu sunnah kita bersihkan dulu. Nah, dan sunnah juga sebelum kita melakukan mandi besar kita menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam badan kita itu. Misalkan kalau kepala mau pakai shampoo, silahkan pakai shampoo dulu. Kalau badan mau pakai sabun, silahkan pakai sabun dulu. Mau sikat gigi, silahkan mau sikat gigi dulu. Kan itu baru mandi, belum niat. Udah nih beres nih, ingat ya, ingat. Ini nanti bisa tidak syah loh kita mandi besarnya. Kalau misalkan kita mandi besarnya seperti ini. Ini masih penuh dengan sampo. Badan kita masih penuh dengan sabun. Ini belum kita bilas, ini masih banyak nih samponya, masih banyak, sabunnya masih banyak. Udah deh sekalian aja kita sambil niat
Kita niat, kita guyur pakai air, niat aku menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Ini posisinya masih banyak sabun, masih banyak sampo, itu tidak syah. Kenapa tidak syah? Karena itu nanti airnya jadi tercampur, jadi apa tuh? Mukhalid, jadi tercampur, itu nanti tidak syah mandi besarnya. Itu terkadang yang tidak paham bisa aja tuh mandi besarnya seperti, karena dulu juga teteh ketika kecil tuh pernah seperti itu. Ya, ketika SMP teteh belum paham tuh seperti itu. Ya udah aja deh kita niatnya bareng-bareng gitu biar ngirit air, biar kita lebih cepat waktu gitu ya. Itu nggak boleh, nanti tidak syah karena airnya kurang dari 2 kulah tercampur. Sedangkan kalau kita menghilangkan hadas besar, hadas kecil, syaratnya airnya tuh harus air mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Jadi gimana dong teh? Kita dibilas dulu semuanya sampai bersih, baru kita sunnah untuk melakukan berwudu. Sunnah hukumnya, tidak wajib sunnah. Udah beres kita wudu, baru kita ambil lagi gayung atau misalkan pakai shower, kita siap-siap niat dalam hati, niat aku menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, sambil kita meratakan seluruh tubuh kita. Jangan sampai ada yang nggak kebasuh, ya. Dan juga kalau misalkan kita mau melakukan mandi besar, kita itu misalkan udah pipis atau misalkan kita maaf banget kita udah mengeluarkan kotoran besar, belum kita basuh, langsung kita sambil niat nanti kita muncul orang Sunda mana ombeh atau ya teh. Udah ombehnya nanti aja seketika kita sambil niat, itu juga tidak boleh. Karena kalau misalkan ada bekas najis, maka harus dibersihkan dulu bekas najisnya gitu. Nah kalau misalkan nanti kakak ansor sebelumnya kita berwudu dulu, kemudian melakukan mandi besar, apakah nanti harus kita berwudu lagi? Tergantung. Apakah ketika kita melakukan mandi besarnya itu, misalkan tangan kita itu nyabak, atunya nyabak tenaon atau menyentuh merenya. Misalkan apakah tangan kita ini, telapak tangan kita itu menyentuh kemaluan kita? Ya kalau menyentuh ya otomatis batal, maka nanti berwudu lagi. Kalau enggak menyentuh, enggak pipis, enggak kentut, enggak perlu wudu lagi, udah cukup. Gitu kakak. Kalau mandi besar diawali kata niat besar dan sampai merata, setelah itu mandi pakai sabun boleh. Misalkan mau terbalik Bung Ozi, boleh kita niat dulu sampai beres, udah itu baru kita pakai sabun boleh. Mau terbalik juga seperti itu. Yang nggak boleh itu ada yang tadi yang teteh sampaikan Kak Bung Ozi, ya. Kak Yongki, kalau misalkan kita puasa Arafah tapi masih punya hutang puasa Ramadan, begini Kakak Yongki, tuntaskan dulu yang wajib, jangan dulu yang sunnah. Kalau Kakak Yongki paham ilmunya, sekarang kakak Yongki itu puasa pada hari Arafah dan kak Yongki tahu itu hukumnya sunnah. Tetapi kakak Yongki niatnya yang wajib, membayar qadha puasa bekas kemarin bulan Ramadan. Kakak Yongki niatnya gimana? Niatnya ya kita yang wajib dulu, niatnya yang wajib, niat berqadha puasa. Tetapi kak Yongki dilakukan sekarang hari ini pada hari Arafah. Kakak tuh dapat 2 pahala. Apa itu? Puasanya terbayar, qadha-nya terbayar, dapat pahala puasa qadha, dapat pahala puasa Arafah. Dapat 2 pahala. Pahala wajib sama pahala sunnah. Gitu caranya Kak Yongki. Seperti itu. Jadi kakak jangan terlalu bingung, yang mana dulu ya? Udah, dilakukan aja yang qadha. Jadi orang yang cukup pinter tuh gitu kak, aku bayar qadhanya setiap hari Senin Kemis, biar aku dapat pahala puasa sunnah Senin Kemis, qadha terbayar, gitu Kak Yongki, ya. Teteh apakah setelah talak 3 kita boleh menyatu lagi dengan istri kita? Boleh, tetapi agak sulit kalau mau menyatu lagi. Kalau kita sudah cerai sama istri kita bahkan sampai talak 3, boleh menyatu lagi boleh, tetapi sulit. Kenapa sulit? Karena harus ada mukhalil dulu. Ya. Karena harus ada mukhalil dulu. Mukhalil itu kakak seperti ini. Kakak misalkan kita udah cerai sama istri kita. Kita itu misalkan udah cerai sama istri kita udah sampai talak 3. Kemudian maka istri kita itu harus menikah lagi dulu dengan laki-laki yang lain.
gitu. Kalau misalkan cerai nanti dengan suami yang lain atau misalkan suaminya meninggal, baru boleh sama kita itu ditikahi lagi. Sulit ya. Harus ada mukhalil dulu, Kak. Jangan macam-macam berbicara dengan talak ini para suami ya. Dosa yang paling besar yang jelas Kak Rahman, musyrik, kufur. Itu dosa yang paling besar tingkat pertama, menyekutukan Allah. Keduanya membunuh Kakak Rahman. Yang ketiga menurut sebagian pendapat ulama itu adalah riba. Riba itu Masya Allah tabarakallah, itu dosa, termasuk dosa yang paling besar, tingkatan ketiga. Sebagian riwayat mengatakan kalau kita beriba seperti kita menzinahi orang tua kita sebanyak 40 kali. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kenapa riba termasuk dosa besar? Karena masuk ke dalam perut. Ya, perut ini kita bawa sehari-hari, kita lakukan aktivitas ibadah segala apapun tuh pakai perut, pakai jasad. Yang keempat itu adalah berzinah. Itu dosa-dosa besar. Teteh kalau pisahnya dipaksa sama mertua, apakah talaknya syah? Ya kalau meskipun Kakak Ujang itu dipaksa sama mertua, kalau misalkan sang suaminya lidahnya tidak kalau misalkan si sang suaminya itu tidak sampai mengatakan talak, kalau tidak kalau misalkan suaminya sampai tidak mengeluarkan ucapan kata talak, ya nggak jadi. Segimana maksanya mertua kita atau orang tua kita, aku mah nggak mau misalkan pisah sama istri aku, ya nggak jadilah. Yang jadi itu adalah jika ada keluar kata dari mulut sang suaminya, ya. Kalau misalkan talak satu, kita itu pengen rujuk lagi, apa itu harus ijab qabul? Kalau misalkan kita udah talak satu, ya, kalau misalkan kita kalau misalkan kita udah talak satu, kita ingin rujuk lagi, apakah itu harus ijab qabul? Kalau misalkan kalau udah talak satu, kalau misalkan mau nyambung lagi gitu, apakah kita harus ijab qabul? Itu kalau sudah keluar dari masa iddah itu jelas harus ijab qabul lagi, Kakak. Kalau sudah keluar dari masa iddah. Kan kalau misalkan suami istri itu bercerai, maka kan wanita itu ada masa iddah. Masa iddah bercerai itu adalah 3 bulan 10 hari. Masa iddah wanita yang cerai itu 3 bulan 10 hari. Jadi 3 bulan 10 hari itu sekitar berapa? Sekitar 100 harian ya, kurang lebih sekitar 100 harian ya. Nah, maka ketika 100 hari itu maka sang perempuan tersebut itu tidak boleh lagi menikah dengan laki-laki yang lain. Jangan dulu nikah kalau belum 3 bulan 10 hari. Nah, misalkan ketika masa iddah, ketika 3 bulan 10 harinya itu misalkan suaminya pengen kembali lagi. Ya kalau kurang dari masa iddah mah ya udah nggak perlu ijab qabul, cukup ngomong aja, "Neng kita balikan lagi yuk." Ternyata nggak enak geningannya, kita bercerai itu berjauhan teh. Terus suaminya bilang begini, terus istrinya bilang begini misalkan, ya Kang ya ternyata nggak enak berjauhan sama Akang. Ya udahlah kita nyatu lagi, saling maafin lagi, ya udah langsung beres, nggak perlu ada ijab qabul. Tapi kalau misalkan udah melebihi dari masa iddah 3 bulan 10 hari itu kayak nikah gitu, harus ada ijab qabul, harus ada mas kawin, harus ada saksi, harus ada wali, seperti itu ya. Tadi Kakak yang terakhir, pahala puasa Arafah Masya Allah besar banget, itu akan diampuni 1 tahun dosa yang lalu dan 1 tahun dosa yang ke depan. Itu pahalanya kalau kita melakukan puasa di bulan Arafah. Bahkan bukan yang puasa aja, yang tidak berpuasa pun di dalam riwayat itu sama mendapatkan keberkahannya, saking mulianya pada hari Arafah ini. Maka 1 tahun dosa yang lalu dan 1 tahun dosa yang ke depan itu akan diampuni oleh Allah ya. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh Teteh ini, kalau misalkan ada kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuni akan kesalahan Teteh, itu dikarenakan kebodohan Teteh jelas ya. Dan mudah-mudahan itu bukan dikarenakan hawa nafsu yang keluar dari mulut Teteh. Na'udzubillahi min dzalik. Jika ada benarnya secara hakikatnya, tentu setiap apapun yang benar itu adalah datangnya hakikatnya dari Allah ya. Oke Kakak ya semuanya. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.